Selamat sore, Shalom. Pastor Stephen, Pastor Dami, umat sekalian yang saya hormati dan saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap tanggal 2 November, saya selalu ingat pengalaman kecil-kecil waktu di kampung. Hari-hari ini, 2-3 hari atau 1 minggu sebelum pesta hari ini, peringatan hari ini, tempat yang paling ramai itu adalah kuburan. Semua orang di kampung pergi ke kuburan untuk membersihkan kubur keluarganya masing-masing, untuk duduk bersama-sama dan bercerita di sana, sekaligus saya kira kesempatan untuk mengunjungi kaum keluarga yang sudah meninggal. Tanggal 2 di dalam gereja Katolik dipersembahkan khusus, tanggal 2 November dipersembahkan khusus untuk menghormati arwah semua orang beriman. Saya kira gereja mau mengajak kepada kita sekalian untuk tidak melupakan mereka semua yang telah meninggal, tidak kemudian memutuskan hubungan dan komunikasi dengan mereka semua yang telah meninggal, secara khusus kaum keluarga kita. Maka itu sebelum tanggal 2, kuburan dipenuhi dengan begitu banyak orang, bahkan semua orang di dalam kampung. Kalau pengumuman untuk datang membersihkan kubur, tidak ada satupun yang boleh pergi ke kebun. Biasanya itu orang di sana sebenarnya bukan sebuah sumpah, tetapi sudah menjadi kebiasaan yang dianut. Kalau hari-hari itu kamu pergi ke kebun, kamu pasti akan dapat celaka. Beberapa kali terjadi demikian. Maka sebelum tanggal 2, ketika orang datang bekerja di kuburan, kuburan itu akan menjadi ramai karena dipenuhi oleh banyak orang. Kemudian setelah beberapa tahun bekerja di kota, saya kemudian membayangkan sebuah tempat yang luar biasa seperti itu untuk umat saya. Maka kemudian kita sama-sama bersepakat untuk membangun Taman Siara Porta Seli yang di dalamnya ada taman makam untuk paroki. Supaya apa? Kemarin pada misa hari Minggu pada Sabtu sore, saya umumkan kepada umat, nanti kemudian menurut cita-cita saya, mimpi saya, tanggal 2 November 2021 umat katedral akan memperingati peringatan arwah semua orang beriman di Suli. Jadi tantangan untuk kita sekalian. Mengapa demikian? Ini bukan karena saya dengan Pastor Stephen, kebetulan Pastor Paroki di sini ada mulai bangga-bangga bilang, ini karena kami, ini karena ini dan ini karena itu. Ini karena sebuah kehebatan dari seorang pastor. Ini karena kehebatan dari paroki katedral. Sebenarnya semua dibuat itu hanya karena cinta. Cinta kepada semua orang yang sudah meninggal dunia. Peringatan hari ini juga merupakan lambang cinta dari Tuhan kepada kita semua, entah orang-orang yang masih hidup maupun semua orang yang telah meninggal dunia. Kita sebenarnya berdoa untuk mereka semua yang ada di purgatorium, jiwa-jiwa orang beriman yang ada di api penyucian. Pertanyaan bagi kita sekalian, mengapa harus ada api penyucian? Apakah itu disiapkan oleh Tuhan untuk membalas setiap perbuatan jahat yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Apakah Tuhan membuat itu untuk menyiksa kita karena ketika di dunia kita sudah menikmati dosa yang begitu menyenangkan? Jawabannya bukan demikian. Jawabannya hanya satu, karena belas kasih Tuhan. Tuhan sudah belas kasih kepada kita
waktu kita masih ada di dunia ini dengan mengutus putranya datang dan menyelamatkan kita. Tapi tidak hanya terbatas pada itu. Bagi gereja Katolik, belas kasih Allah itu berlanjut terus menerus. Dan di dunia yang akan datang pun Tuhan masih berbelas kasih dengan mempersiapkan setiap orang di api penyucian untuk dapat bergabung bersama Dia menikmati kerajaan surga. Tapi mengapa melalui perayaan Ekaristi? Setiap tanggal 2 orang harus datang dan berdoa, kemudian memasukkan intensi untuk didoakan, lalu demi untuk keselamatan dari saudara-saudaranya yang telah meninggal. Saya ingat baru tanggal 10 dan 12 Oktober kemarin ada satu anak muda namanya Carlo Acutis diangkat dan ditetapkan oleh gereja sebagai beato hanya pada usia yang masih muda, lalu kemudian meninggal dunia. 15 tahun kemudian kuburnya digali dan ditemukan jasadnya masih utuh sampai sekarang. Lalu hati, jantung dari Beato Carlo Acutis kemudian dijadikan relikwi, sesuatu yang kudus. Pada jantung dari relikwi Beato Carlo Acutis di Assisi itu ada satu buah tulisan yang sangat menarik yang mau saya sampaikan di sini. Di situ ditulis, Ekaristi adalah jalan tol menuju ke surga. Sebab ketika kita merayakan Ekaristi, kita menghadirkan surga di tengah-tengah dunia. Carlo Acutis sungguh-sungguh menghidupi itu di dalam kehidupan hariannya. Seorang yang sakit leukemia, tetapi walaupun di tengah tempat yang jauh, setiap pagi dia mengikuti perayaan Ekaristi. Bukan saja itu, dia pun menghidupi Ekaristi itu di dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah jawaban buat kita sekalian. Ekaristi supaya kita menghantar saudara-saudara kita itu menuju kepada Tuhan. Di dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan kehendak Dia dan kehendak Bapaknya. Sebenarnya terutama kehendak dari Bapa. Bapa menghendaki supaya setiap orang yang percaya kepada putranya memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus sendiri ketika berkhotbah dengan begitu banyak orang, Dia katakan, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Maka Ekaristi itu benar sungguh-sungguh jalan tol menuju ke surga. Hari ini kita semua diundang oleh Tuhan, oleh gereja untuk merayakan perayaan Ekaristi bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Semoga dengan doa-doa kita ini Allah sungguh-sungguh berkenan menganugerahkan belas kasih-Nya bagi sesama saudara kita. Dia mungkin ayah kita, mereka mungkin ibu kita, mereka mungkin orang tua kita, mereka mungkin anak-anak kita, mereka mungkin sesama saudara kita. Tuhan berbelas kasih dan menerima mereka berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama berdoa pada hari ini bersama dengan para kudus yang kita peringati pada hari kemarin. Kita mengangkat hati kepada Tuhan supaya kiranya Allah sungguh-sungguh berbelas kasih, mengampuni salah dan dosa dari saudara-saudari kaum keluarga kita, lalu menerima mereka di dalam kerajaan surga.
Saya mau menutup renungan saya dengan satu buah kalimat yang bagus sekali ketika perayaan Ekaristi untuk misa arwah. Prefasi yang pertama itu bunyinya sangat bagus. Dalam bahasa Latin dikatakan seperti begini: Vita mutatur, non deletur. Hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Kematian tidak melenyapkan semuanya. Kematian tidak mengakhiri semuanya. Kematian adalah sebuah kesempatan yang baru, yang kedua bagi saudara-saudara kita untuk menikmati kebahagiaan abadi bersama dengan Bapa. Bagi setiap orang beriman, kita harus terus berkomunikasi dengan mereka dalam doa-doa kita. Semoga dengan doa-doa kita, pesiarahan kita ke tempat-tempat peristirahatan mereka, dengan upacara pemberkatan yang seharusnya pada tanggal 2 ini kita laksanakan. Semua tindakan kekatolikan kita, tindakan liturgis Katolik itu kiranya menghantar mereka untuk menikmati kebahagiaan bersama dengan para kudus di dalam surga. Maka kita berdoa sekali lagi untuk saudara-saudara kita. Juga kita minta supaya mereka yang sudah ada di surga berdoa bersama-sama dengan kita supaya tempat kudus, taman makam paroki yang akan kita bangun itu, dalam doa bersama dengan mereka kepada Tuhan, Tuhan menolong kita untuk menyelesaikan tempat ini. Semoga demikian. Amin.